in the interview with luar biasa sekali penontonnya ya. Kenapa? Penontonnya malam hari ini lebih ramai dari yang kemarin. Kemarin nilainya 200, ini 100 loh. Jangan turun namanya. Dan bandnya juga bagus ya. Akhir-akhir ini bandnya mata duitan juga. Mas Tukul, mereka teman-teman yang ada di sini tuh ada pasangannya. Masa aku nggak ada pasangannya sih? Kan aku udah cantik hari ini. Ini baju kayak kurungan burung ya. Ini maksudnya Enak kamu aja, apa? kurungan burung, orang ini baju hamil. Aku tuh jadi princess hari ini. Ya. Oh, jadi aku tuh berharap banget aku tuh bisa menemukan jodoh aku, seorang pangeran kesatria berkuda putih gitu. Iya, Jangan abu-abu lagi kudanya. Kalau abu-abu ngelihatnya saya. Tadi kamu kan tadi ada pangeran. Ih, Keren, kesatria. ya. Satria, putih apa yang kamu keinginan putih ya, agak bertanduk dua. Gitu. Luar biasa. Mau Mas Tukul. Ya langsung aja kita Semoga panggil jodoh. ya. Indra Jaya Kusuma. Pasti kita terbang tinggi dengan terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Nih, panggilannya gimana? Dari postur tubuhnya aja, loh, ya kan? Dari postur tubuhnya aja bikin kamu mantep banget kan? Dari postur tubuhnya bikin kamu tak berdaya. Mas Tukul ini jorok lah. Jorok apa? Jorok. Ya aku mau apa adanya, ini postur tubuhnya itu juga. Ya, bisa ngobrak-ngabrik ini. Coba kamu napa? Kamu cepices kan lihat dari postur tubuhnya ya. Ibarat mobil dari tongkrongannya sudah. Wow. Kalau ketutup bidanya kelihatan banget, kalau yang satu itu bener-bener menonjol. Mukanya sininya gini kan ininya menonjol. Enggak, ini artinya dari postur tubuh dari tongkrong. Ini bandel. Mas Tukul, aku nggak sabar. Aku benar-benar mau membukanya. Mau buka apanya? Disuruh dibuka dong, bukanya kan siapa tahu Mas kita Indra. bisa berjodoh, Mas. Aku berharap semoga suatu saat kita bisa berjodoh ya, Mas. Amin. Kamu sudah punya pasangan? Oke, kamu mungkin emang cocoknya buat aku. Dibuka dong, Mas. Namanya Indra Jaya. Mas Indra Jaya, atlet anggar Indonesia yang baru saja meraih medali perak untuk Indonesia di ajang SEA Games. Wow. Luar biasa. Tuh, bawa satu-satunya medali. Indra puas. Oh, Mas Indra. Medalinya dibawa nggak tadi? Dibawa. Oh, dibawa. Coba ya. Bener, perak atau perunggu, Mas? Ya, Oh, perunggu. Kita break. Aduh. Mohon izin ya, mohon izin Mas. Wow, subhanallah. Keren banget, membanggakan Keren, loh. ini mah nggak mungkin nih. Halah. Oh, cocok, Orang juga cocok. tahu. Nyolong nih pasti. Atlet komedi. Nah, ini boleh tahu nih dari mana aja nih medalinya? Monggo diceritakan Mas. Ada yang dari Navi Open 2016 kemarin juara 3 perorangan bergu, itu Mas Pon 2012 sama Mas perunggu Pon 2016 kemarin. Nilainya paling tinggi itu kalau pas kena apanya itu ya. Ya itu pas anggar gitu. Kalau anggar sih nggak ada penilaian. Ya, Jadi, pokoknya sasarannya yang iya, kan kebetulan untuk saya kan EP kan ada 3 jenis pedang. Jadi EP itu dari sepatu sampai kepala kena semua. itu Pak Umama dicontohin Mas. Nah, Tapi pelan aja jangan disu. Jadi mama nilai yang paling semua penilaian semua ya. Coba. Nah, nggak apa-apa. Sakit Nggak apa-apa tapi jangan digelitik. pelan-pelan aja. Pelan-pelan contoh. Mana? Oh
ini udah nilai itu. Udah nilai. Cara nilai bunyinya ada lampu, ada nanti apa? kan ada kabel yang nyambung ke lampunya. Jadi namanya wire. Tuh. Oh. Kena bibir pun juga di Tergantung muat apa enggak masalah maskernya. gitu ya. Jadi berapa kali biasanya paling tinggi nilainya tuh? Sebanyak mungkin itu. Biasanya penyisian 5 poin, kalau sistem gugur itu 15 poin sampai final. Kayaknya gimana mas? Asik. Nggak ada ininya ya. Kalau ada ininya enaknya. Nih. Jadi gini udah kena ya. Oke, tepuk tangan. Oh, izin mas. Ini ada sedikit bandel mas. Liar, binal mas. Maaf. Kurang perhatian ya. Iya betul. Sakit menilai. Makanya nyari jodoh itu karena kurang perhatian, Mas. Oh, kok bisa menilai dari gerak-geriknya Kok kamu ya? bisa tahu gitu sih gimana? Kalau mau bertelur dengan itu. Masa bertelur sih? Dari gerak-geriknya ya. Unggas kali Eko. Luar biasa. Nah, silakan. Ini Sewaktu bertanding. sewaktu bertanding di SEA Games, negara mana yang menurut kamu yang paling lawan terberatnya? Vietnam sih, kebetulan dia Vietnam. kan juara kemarin yang di Singapura SEA Games kemarin. Kebetulan ketemu di semifinal kemarin. Gak apa-apa. Tapi tahun depan kita, tahun depan kita kan dari SEA Games urutan keberapa kita, Mas? Urutan 5. Nah, 5 kita akan naik lagi. Saya seperti apa yang akan diberikan kepada para bintang tamu saya yang sangat luar biasa yang menjuarai mendapatkan medali perak, cerita tentang kegiatan sehari-hari, olahraganya dan apa saja, dan kemampuan tetap di The Interview with Yang gede namanya I gede mas, I gede. Oke, masih di The Interview with semangat ya. Guyur pakai air. Salaman kayak lebaran tiap hari. Kalau salaman sama dia kerugian di depan mata. 50-an. Udah ya, apa ya? Lombok terus. Abar mas, bangun suasana. Jadi atlet selama ini Selama jadi atlet anggar. cedera seperti apa yang didapat? Mungkin ketusuk pedang atau ke pleset kakinya. Kalau di Anggar sendiri sih rentan cedera itu di latihan ya Mas. Kalau di pertandingan malah jarang cedera. Cederanya karena latihannya seperti Latihan. apa? Berat Misalkan, apa? Ya berat lah, kayak serangan bikin 100 kali atau berapa kali gitu. Dibikin foto kan 1 kali latihan kan 3 jam. Itu mau gerak terus Mas. 3 jam latihan. Iya. Terus mendapatkan medali seperti itu, kebanggaannya selain mengharumkan nama bangsa, apalagi dari Mas Indra? Kebanggaan saya sih ya mimpi saya buat naikin bendera merah putih barengan itu sangat bangga banget Mas. Tapi aku pengen tahu Mas Tukul itu beneran tajam nggak sih? Enggak, karena di ujungnya ini ada tombol yang nyambung Ada ke lampu. tombol di ujungnya. Ini nggak pakai ujung tapi ada tombolnya juga. Oh itu. Oh gitu, itu fungsinya untuk apa yang sensor tadi ya? Sensor ke lampu. Poin-poinnya ya. itu. Poin-poin, iya. Oh, Mas ajarin aku dong Mas. Boleh, boleh. Kasih tahu aku gimana cara megang yang bener. Mas Indra, dia mau pengen banget punya suami, pengen. Karena banyak laki-laki yang kadang-kadang kecewa ada dia, tapi saya doakan deh Mas. Kenapa itu? Kok kecewa sih laki-laki sama aku, kenapa? Ngorok kalau tidur. Gimana sih Mas? Cara pegang dulu. Udah jangan kemaju, jangan ganjen-ganjen, udah dilajarin. Gara-gara Mas Tukul sih aku jadi nggak fokus. Nggak mau ya,
Bandel banget. Ini gara-gara kamu aku jadi salah fokus. Bandel banget. Enggak kamu kalau enggak kan aku kan normal tatapannya ke mata. Ya udah jangan dibahas. Ini kan jadi ke bibir. Kan aku udah nggak bahas lagi itu. Kamu selalu inget itu. Bukan selalu aku ingat orang kelihatan. Gini Mas. Ya, tunjuknya. Maksudnya apa? Enggak ada maksud apa-apa. Oh gitu. Terus Mas. Gini bener Mas, gini Mas. Iya, posisinya mirip. Tangannya lurus gini. Enggak, tekuk. Oh gitu. Jadi set 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 gitu ya Mas. Iya. Yang kadang-kadang ke kiri ke kanan. Si Mas Oh gitu kalau ya. tidur. Berarti megangnya harus itu ya, Mas? Oh. Tunjuk bawah, jempol atas, terus Cie cie cie. posisinya badan ngantuk. Ininya gimana? Ini gini. Oke, ini buat Ini ya di Bener, sini Mas. dong. Bener. nih. Oh, bener. Mas tuh beneran terlalu tinggi. begini. Oh gini. Bener. Bener nih ya kan. Makasih Mas Indra. Sukses selalu Mas. Luar biasa ya kan. Udah jangan tidur lagi. Ya, wah. Jadi udah tahu cara megangnya. Udah tahu. Udah biarin aja Nabila sama Mas Kusuma. Kok Nabila sih siapa? Oh, kamu tuh gitu. Ya kalau lihat saya nggak fokus dia. Jadi salah. Iya, kamu tuh selalu salah sama aku terus. Duduk situ, duduk. Tenangkan dulu pikiranmu, tenangkan fokus. Sini. Kita maksudnya apa? Bang Tukul biar jangan cemburu, biar Iya. aku sama Mas Indra. Iya. Mas Tukul sama Mas Tukul Nikita. Iya, santai aja. Kan saya juga atlet. Kamu atlet apa? kamu? Atlet makan. Enggak, Mas, saya kan juga suka. Tak tanya loh, tak cipok loh kamu nanti loh. Ini Atlet diving, Mas, atlet Itu diving. beneran Diving. diving loh dia. Ya diving ya. Oh, di mana itu ngibur di mana, Nik? Saya di akuarium. Salah Itu satu kamu akuarium. pakai pakaian apa enggak itu tadi? Enggak yang tadi itu loh. Enggak kayak tadi pelampungnya. Tuh. Enggak tadi pelampungnya kebalik gitu loh tadi. Wow, mantep. Itu berapa menit? Itu pas lagi acara 17 Agustus. Oh. Di kompleks. Nikita ini kan dia atlet diving, Mas. Oh, Dia atlet pasti tahu diving. nih bintang tamu selanjutnya ini seorang atlet juga atau gimana Iya. Nikita? Siapa? Bintang tamu selanjutnya tuh seorang atlet renang Oh. Yang mendapatkan yang mendapatkan medali emas. Wush, siapa? Langsung aja kita panggil I Gede Siman Sudarta. Enak ya? Kalau yang dipanggil ini keluar dari enak, coba saya. Panggil. Kita panggil, ini dia. Tukul Arwana. Kalau ini yang keluar ya masih gede langsung perempuan histeris banget. Iya, cewek-cewek ngelihat yang gede. Yang gede namanya I Gede, Mas. I Gede. Terima kasih. Silakan duduk. Enak ya, atlet renang juara mendapatkan emas. Gitu bro. Ini lebar, ini kecil, ini lebar, ini kecil. Perbedaan. Itu dengkulnya kepleset di mana itu? Oh, jempol.
diapain juga tetap aja ganteng. Ya ya, Gol. ganteng. Lesung pipitnya tadinya 50. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selain medali emas, hal paling berkesan apa yang didapat dari SEA Games 2017 nih Mas? Kebetulan selain mendapatkan emas, aku juga memecahkan rekor di nomor 50 meter gaya punggung. Wow. Kalau teman saya mecahkan piring tetangga. Mecahkan piring tetangga, mecahkan celengan tetangganya juga. Tapi lihat dong Mas Indra datang ke sini dia atlet anggar pakai baju anggar. Kamu atlet renang kok nggak pakai baju renang? Gak boleh, Mbak. Oh nggak boleh. Bikin kamu gelisah nanti. Datang ini, ih gede sudah tawa. Ya, disituasikan dengan kondisi dan Benar, situasi. benar. Masa di talkshow kolam renang, enggak di apa kolam renang pakainya yang gitu, enggak boleh. Kan siapa tahu Nah, sesuai. kamu nggak pemilihan putri Indonesia, kamu pakai putri kodok kayak gitu. Mas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Silahkan diminum dulu, nggak apa-apa. Ini Emang itu masih bagus minumannya? yang kemarin. Seperti apa yang diberikan oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Berhasil sampai sekarang itu karena saya cuman punya pegangan mimpi itu nggak cukup dengan hanya doa doang. Oke, masih di The Interview with Nah, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada pasti penasaran ya, yang menjadikan beliau-beliaunya bisa sukses, bisa berhasil, bisa mengharumkan nama bangsa. Apa sih rahasia-rahasianya? Kita akan ninyak-ninyak dulu. Nanya. Ya, kalau dua orang ninyak-ninyak. Apa Kim? Dangdung Kim? Atau Mbak Kim? Atlet panah loh saya ini. Panah apa? Panah asmara. Kamu kok tumben udah kekenyangan? Apa pendiam? Kenyang orang belum makan apa-apa. Enak, sabar ya Mas ya. Iya. Be patient lah pokoknya. Apa? Tenang, santai, sabar. Untuk Mas Siman ini, apa yang membuat ini yang Siman yang mana nih? Yang Mas atlet renang. Aku. Oh, panggilannya Siman. Iya. Oh. Si manis. Apa yang membuat Mas tertarik dengan renang hingga memutuskan jadi atlet ini? Monggo. Ya, jadi ceritanya itu dulu waktu kelas 2 SD. Oh, sekolah juga. Iya, pasti. SD juga. Iya dong. Ya, jadi ada pelajaran olahraga berenang. Wah, mantep tuh. Ya, di Kelungkung Bali. Mantap tuh. Nah, waktu itu aku sejujurnya waktu kecil takut air. Iya. Kalau teman saya takut bayar ya. Di warung takut bayar. Ya, jadi takut air sehingga dulu disuruh mandi itu susah. Nggak beda jauh sama teman-teman. Sampai sekarang. Ya, jadi akhirnya ada pelajaran olahraga. Ya. Terus teman sebangku aku Ya. waktu kelas 2 SD itu udah bisa berenang. Wah, Udah gengsi bisa gaya bebas dan udah bisa salto pembalikannya. ngobrol. Iya. Aku balik ya. Sekali aja, kita sekali aja. Nah, itu langsung aku ngomong ke mama. Oh, panggilannya mama. Kalau aku Iya. si Boke dulu. Pakai Boke, Pionge. Nah, jadi Ma, aku mau dong kayak gitu, kayak temen aku. Kok dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, Bagus, gitu dari bagus. situ, keesokan harinya langsung ikut les renang. Jadi keterusan sampai sekarang. Luar. Ya, karena punya keinginan. Orang hidup tuh pengen sukses, keinginan, potensi, relasi, faktor X. Ada keinginan ada, potensinya ada, relasinya ada. Faktor X itu adalah attitude, akhlak, perbuatan. Ih, luar biasa. Luar biasa sekali. Sukses ya. Saya dukung ya.
Terima kasih. Itu pialanya apa aja tuh, medalinya tuh? Ya, jadi waktu di SEA Games kemarin itu aku untuk nomor 50 meter Jangan deket teman saya, ditimbang nanti. dapat 1 medali emas. Iya. Nomor 50 meter. Terus untuk nomor Siram pakai air loh kamu. Anak kucing kalian di sini. nomor 100 meter gaya punggungnya dapat perak. Terus ada nomor 4 kali 100 meter estafet gaya ganti, perak juga. Itu yang capek tuh. 4 kali 100 meter gaya bebas, perunggu. Itu berat gak sih Mas? Coba. Halah. Berat. Kita pengen tahu. Capek. Seneng, enak. Aduh. Allah. Nah ini sekarang Mas Indra ini. Mas Indra ini nggak kepikiran untuk menjadi seorang atlet anggar. Terus gimana sampai kamu bisa menang di SEA Games ini dulu? Oh tadinya nggak pernah kepikiran Mas? Nggak kepikiran. Bahkan cita-citanya jadi pemain bola. Oh. Cocok dengan back tuh. Dilihat dari mana kok cocok jadi back? Kekernya itu, kokohnya itu kan bentengnya itu. Dia orang masuk serampang suka. Sliding tackle. Bahasa Jawa ini serampang. Ini sliding tackle. Ya, kalau ini bibir saya offset. Ternyata nggak perlu harus jadi pemain bola untuk mengharumi nama bangsa. Wow, pinter. Tapi Das, jenis. bisa harumi nama bangsa lewat anggar pun saya udah bangga banget, itu yang jadi motivasi saya. Dan salah satu ibu saya sendiri sih. Wah, subhanallah. Mau ngebanggain orang tua gitu kan. Awalnya ketertarikannya itu gimana? Kalau tadi kan lihat temennya waktu berenang koprol, Nih, kalau ibunya. Mas Indra sendiri itu ketertarikannya apa? Nonton Ben Hur apa Robin Hood apa gitu? Ini ibu sama? Sama Ganteng banget. pasangan saya, calon insya Allah. Oh, calon. Ini ada di sini. Ada Oh, ini ibunya Mas? Ini enggak? Iya, Oh, ibunya. Oh, itu. Nih, aku pengen nanya nih, waktu itu Mas, ini maaf ya, gimana kamu mendapatkan perlengkapan bermain anggar? Kan harga perlengkapannya kan juga mahal tuh. Mahal ya, Mas? Nah, gimana waktu awalnya? Waktu awal sih ya paling ngumpulin uang dari hasil kerja serabutan lah gitu kan. Terus sisanya dibantu sama pelatih saya. Kayak baju bekas dia gitu kan, dipinjemin ke saya. Sampai handscoon, sampai senjata gitu kan. Sampai ya sekarang bisa beli sendiri lah. Dulu Gitu, perjuangannya nggak gampang kan. ya, Modal sendiri. ya cukup sulit lah hidup saya gitu kan. Sampai akhirnya berhasil sampai sekarang itu. Karena saya cuman punya pegangan mimpi itu nggak cukup dengan hanya doa doang gitu. Luar biasa. Main. Ini aku pengen nanya-nanya sama mamanya, boleh nggak Mas? Boleh, Ya. silakan. Monggo. Silakan. Ini mumpung ada ibu di sini. Kamu jangan cengeng-cengenges sama orang tua lu. Enggak, orang mau nanya serius. Ibu pengen tahu Bu, waktu awal pertama anak tercinta meminta izin untuk ikutan menjadi seorang atlet anggar. Apa yang Ibu sampaikan kepada dia? Saya bilang begini, terserah kamu atas kemauan kamu apa. Ya, ibu hanya mama hanya mengizinkan, mendoakan, silahkan. Itu lanjutin. Kalau memang itu kemauan kamu sendiri. Saya bilang gitu. Ketika dia bermain, akhirnya perjuangan dia mendapatkan hasil yang sangat hebat, luar biasa. Gimana saya bilang, perasaannya Ibu? ya saya bersyukur sama Allah. Saya terima kasih banyak ya, anak saya kerja berat karena dia mau hasil dan sukses. Nah, dia lanjutin terus. Satu, kedua, dia kalau berangkat juga tidak pernah membawa ongkos atau apa, karena saya sendiri tidak punya suami apa. Sampai dia mengejar-ngejar kereta untuk berlatih. Itu saya sedih dari situ, anak saya. Nggak ada yang bantu apapun. Sekarang saya udah, alhamdulillah, terima kasih. Penghasilan dia udah ada buktinya. Saya udah terima kasih, bersyukur kepada Allah. Itu yang saya ucapin. Gimana rasanya calon suaminya
sudah bisa mengharumkan nama bangsa, sudah mengibarkan bendera merah putih di negara yang lain? Sebenarnya sih bangga banget ya sebagai pasangannya sendiri. Karena juga saya lihat perjuangannya dia tuh di tempat latihan. Awalnya dia nggak dianggap Mas, nggak dianggap, maksudnya nggak ditargetin emas, nggak ditargetin apa-apa sama pelatihnya, istilahnya nggak dianggap sama sekali lah. Ternyata dia yang bawa medali gitu pulang. Malah justru itu tantangan kayak saya dulu waktu saya daftar Coverboy di DIS dulu. Orang lagi terharu kamu mah ceritanya bohong. Saya sama dulu saya juga gitu. Saya tuh daftar aja di DIS dulu, Coverboy. Orang emang belum lagi buka pendaftaran, kamu daftar yang nggak bisa. Bukan, maksudnya diremehkan, dianggap sebelah mata. Saya lah tukul, ya turunan kuntilanak. Tadinya PKL terus sekarang jadi Tuh perjuangannya itu. Doa orang tua, ridho walidain. Kalau orang berbakti pada orang tua, hormat kepada orang tua, semua akan dimudahkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, apalagi yang diobrolin di bintang tamu ya, saya yang sangat luar biasa ini. Tetap di The Interview with Teriak-teriak orang punya gue. kompetisinya secara masih di The Interview with masih semangat. Ayo kita bangun semangatnya. Bangun suasana dulu ya. Tapi Mas Tukul nih, aku kasih tahu sesuatu. Please, your Ya, aku lagi. can speak English little, never mind. Iya. Check your man. Ini untuk Mbak Siman. Ternyata nih Mas Siman itu punya tato logo Olimpiade London 2012. Oh. Di manakah tato itu? Penisirin, ayo kita lihat sekarang. Coba dikira-kira ini di mana? Wow, London 2012 ya. Itu utuhnya sebelah kanan. Pakai dijelasin. Berarti perut sebelah kanan ini dilempeng. Ayo tak lihat apa Bianca yang lihat. Ya. Cie. London. Yang mana sih? Yang mana sih? Aku mau lihat. Boleh lihat nggak Mas? Biar lebih dekat ya Wan. Coba Mas dibuka. Saya boleh pegang nggak? Boleh. Itu maksudnya tuh nonjol apa enggak? Tatonya kan pengen tahu kan? Bawa tato. Tapi saya nggak mau kalah. Bukan hanya Mas Siman aja yang punya, tapi saya juga punya. Emang iya? Ini waktu peluncuran album Nicki Minaj. Ini kenang-kenangan bibirnya Nicki Minaj ada di ini. Jadi lagu pertama Nicki Minaj yang luar Kok biasa. bibirnya hitam sih Mas Tukul? Ada cerita apa sih Mas di balik tato itu, mungkin bisa care and share ini. Jadi aku bikin tato Olimpiade itu karena untuk masuk Olimpiade itu sangat susah sekali. Pastinya. Iya. Terus untuk renang itu cuma ada istilahnya segelintir perenang aja yang bisa masuk. Nah jadi bisa dihitung pakai jari malah. Betul. Nah itu jadi suatu kebanggaan buat aku. Iya. Makanya aku luar. Betul. Mas Iman udah punya pasangan Mas Iman? Belum. Masih single. Oh masih single, usianya berapa?
Ada teriak-teriak orang punya gue. Kompetisinya secara Mas. Ya Allah, pada heboh banget perempuan. Ih, jealous, nggak ada yang ngerebutin. Masa kita Pulang ke rumah. mengaku bebek. Tuh, tinggal habis selesai minta nomor teleponnya. Apa cocok nggak manis sama manis. Ih, Pas kamu, kan? tapi kamu udah ikhlas kan, Mas Tukul? Alah, aku mati 1 tumbuh 1000 kalau saya. Nah, selanjutnya kita akan unding. Undang itu cowok, ini perempuan unding tuh ya. Selanjutnya kita akan unding bintang Tami Lir Bisi Pertinyi. Ya, beliaunya ada seorang yang beautiful, brain dan behavior. Kita sambit Putri Pariwisata Indonesia 2017, Astari Indah. Putri impian dulu masih malu. Putri impian dulu manja. Sekarang sudah tahu yang namanya cinta. Akhirnya jumpa sang kekasih dan saling cinta. Oke, silakan. Lewat kamu. Lewat mana? Jauh, kamu jauh. Ibarat perbandingan 99 ini 1%. Jauh banget dong. Makasih sudah hadir di acara yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa seluruh. Iya, makasih. Sok ganteng lah. Dia sok ganteng geli gitu lihat. Ini udah maksimalnya kayak Oh gini. iya, oke. Nyari bintang tamu yang kayak gini terus tiap episode ya. Biar Kamu semangat-semangat, emang dia mau sama kamu? ya, namanya perjuangan dan doa apa yang dikatakan Mas itu tadi. Mas siapa? Mas siapa? Mas atlet Anggar. Mas Indra Jaya. Masih muda banget ya kayaknya Astri. Usianya berapa Astri? 20 tahun. Ya Allah, masih. Pengalaman menarik apa yang dirasakan oleh Astari selama mengikuti kontes Putri Pariwisata 2017? Pengalaman yang paling menarik ya Mas ya? Iya, iya. Banyak sih Mas, soalnya aku kan punya kembaran. Oh, ada kembaran. Dan kembaran aku ikut juga di Putri Pariwisata Indonesia. Iya, iya, iya. Nah jadi suka kebalik orang-orang manggilnya. Jadi kalau misalnya Astari, padahal bukan Astari, Iya. Astira gitu. Oh, Astari sama Astira. Iya kayak gitu. Ini askriting juga ya. Askriting saya. Kartu remi Iya. kali ya. Iya. Kalau ini yang mana nih? As apa? Astari itu saya. Oh, dirimu itu ya. Iya. Kalau yang di belakang sana tuh bayangannya Astira. Itu surrealis bayangannya itu lebih bagus. Ini kembaran Oh, aku. kembarannya. Bedanya apa? Bedanya itu pertanyaan tersulit sih sebenarnya. Bedanya apa? Identik banget Identik, ya. Oh, ya. sama Tom Cruise ya gitu. Oh, ini kecilnya ya. Iya waktu 2012. Mas Tukul, hati-hati. Wah, aku lihat foto. Hei, saya cenayang. Saya bisa baca pikiran Anda. Kenayang udah terlewati kayak gitu bagi saya. Bagi saya kayak gitu udah terlewati lah. Nah, seperti apa sih perjuangan Mbak Astari saat mengikuti kontes Putri Pariwisata 2017? Katanya udah ikut dari tahun lalu dan 2 tahun tahun sebelumnya. lalu. Begitu ya? Iya, Wah, dari tahun 2015 udah mencoba ikut, cuma ada beberapa faktor yang nggak bisa, yang harus ditinggalin, jadinya nggak bisa ikut Putri Pariwisata. apa itu? Faktor apa itu? Faktor pendidikan sih sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu masih kuliah, jadi nggak bisa ditinggalin, jadi ya udah ikutnya tahun sekarang pas udah lulus. Oh, alhamdulillah. Biasanya kegiatan Putri Pariwisata itu setelah diwisuda jadi Putri Pariwisata, apa yang harus dilakukan? Jangan dijawab dulu. Nah, seperti apa perjawaban yang saya akan diberikan oleh Mbak Astari serta Aswajik mana nih?
Masih penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di The Interview with Putri impian dulu masih malu. Ayo Musiman. Oke, masih di The Interview with masih semangat. Mana suaranya? Untuk tadi Mbak Astari. Tadi pertanyaan saya nih, tugas-tugasnya itu yang dijalani biasanya Putri Pariwisata itu apa? Nunggu. Yang pertama sih membuat program kerja. Jadi saya bekerja sama dengan Yayasan Legion Indonesia, dengan Kementerian Pariwisata Indonesia, membuat program-program kerja di seluruh kota di Indonesia. Jadi kan tahun ini temanya itu kuliner. Jadi saya mau demo cooking, kuliner-kuliner khas yang ada di seluruh Indonesia itu sendiri. Nah, tempat wisata selain makanan apa itu? Apa Candi Borobudur, apa Bali, apa Natuna, atau Sabah sana? Kan semuanya kan sekarang tahu Bali nih. Iya. Nah, Bapak Arif Yahya, Bapak Menteri kita, ini sekarang membuat 10 Bali baru. Saya apa? contohnya ada Bromo, Tanjung Lesung, Keren, Bu. Wakatobi, Kepulauan Seribu, dan banyak lagi gitu. Ada 10 luar destinasi. Jadi aku pengen nanya lagi nih, balik ke pria-pria tampan yang ada di depan saya. Di luar jadwal latihan dan kompetisi itu kan padat banget nih. Gimana buat kalian itu untuk menyempatkan waktu untuk percintaannya? Apa pernah mungkin cinlok sama sesama atlet atau mungkin cinlok dengan ibunya atlet? Maaf ya Mbak, ini hanya pertanyaan Mbak ya. Mbaknya udah gini langsung. Udah panjang. Boleh dari Tadi udah gini tuh begitu percintaan sama atlet langsung. Mas Iman dulu boleh? Dulu sempat punya mantan. dari- Sesama atlet juga. Dengerin dulu kan udah mantan, say. Ya, dulu. Nah, Itu dia apa? Renang juga? iya renang juga. Ya, terus akhirnya ya nggak lanjut lagi ya. Ya udah sekarang sih lagi single. Alhamdulillah. Dari Masnya. Kalau dari Mas Indra gimana ngatur waktu untuk percintaannya? Mbak, maaf ya Mbak. Nggak jauh beda sih dari jadwal latihan. Paling dapat kesempatan Sabtu juga sama Minggu. Terus kalau untuk cinlok ya ini cinlok saya. Oh, cinlok. Apa main anggar juga? Enggak. Kebetulan waktu itu dia lagi PKL di situ. Dan itu udah 6 tahun lalu ya. Oh, pacarnya udah 6 tahun. Ini udah lama. Ini apa sih? Ini perempuan-perempuan macam apa? Ternyata dia lebih gendut dari aku loh, Mas Tukul. Iya. 6 tahun ya. Iya. Apa yang membuat tertarik sama pasangan masing-masing itu? Mbak siapa namanya? Ruth Marsolina. Mbak Ruth. Dipanggil Ute. Iya. Apa yang Apa? bikin tertarik? Yang bikin tertarik ya anaknya ya pengertian lah. Tahu di saat saya Kenapa pada ngerasa gitu, berasa buat kalian gitu. Kalau Mas Iman tipenya lu kayak Kalau tipenya kayak apa sih kamu? Mas Tukul jangan gitu dong. Emang kamu tipenya kayak gimana sih, Mas? Mas dicoba dulu 3 bulan deh Mas. Kalau nggak cocok, kalau kelihatan udah dol, baru kembali. Masa udah dong? Nggak tahu ya, nanti mencoba apa sekernya kena, apa sekernya, apa pelatihnya kena, Aku mesin mobil. knalpotnya. Untuk apa nih? Untuk memeriahkan. Memeriahkan suasana. Mari kita mainkan game untuk para bintang tamu ya. Yuk. Yes. Ini sekarang saatnya kita untuk bermain, namanya adalah bola pingpong peraih cinta. Ini tinggal dipantulkan gitu ya? Ya, jadi nanti dipantulkan. Nah, jadi mantulnya tek masuk. Tek masuk, kamu menghitung Mas Indra, aku menghitung Mas Siman. Aku ngitung siapa? Nih, Mas oke, Siman mulai. merhatiin aja ya. 5, 4, 3,
Hitung Mbak Tari. Mbak Tari hitung dulu. Punya Mas Indra. Oh iya. Mas nempel ya. Indra berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. 4. Kita itu punya idola kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Airnya mana air? Oke, ternyata ini ada 5, ini ada 4. Ya, nggak dilihat dari ukuran 4-5-nya, yang penting bagaimana kita menghibur dan semangat terus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Siman. Salam hormat buat keluarga semua. Terima kasih. Oke, untuk penonton di manapun Anda berada, ikuti terus acara yang sangat luar biasa ini ya. Tetap di The Interview with